Oke, Mirasa selamat bergabung ya teman-teman dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir di acara live. Uh, Kali ini kita akan berbicara tentang keep a healthy life ya dan keep the environment ekosistem. Ini sangat menarik sekali, terlebih nanti tema kita di kegiatan ekspedisi pelosok negeri ini akan lebih beragam kegiatannya, mudah-mudahan dari kesehatan, kemudian sosial, bahkan tidak nanti gaya hidup, kesehatan, baik itu lingkungan dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dari narasumber kita itu akan kita ulik di sini ya teman-teman. Baik, sebelum kita mulai mungkin ada yang belum tahu siapa pemateri kita, nanti kita akan perkenalkan lebih jauh, atau bisa jadi beliau yang akan mengeksplorasi kegiatannya, baik itu yang sedang dilakukan ataupun yang sekiranya menjadi hal menarik untuk kita tahu. Teman-teman, selamat bergabung. Kami ucapkan 2 menit lagi saya akan buka acara ini. Namun informasi buat teman-teman, beberapa hal termasuk kegiatan kita di sini tujuannya adalah salah satunya adalah menjadi volunteer, di mana kedepannya apa kemampuan kita di bidang yang kita miliki itu bisa tersalurkan terutama di daerah tujuan. Nanti kita akan seru-seruan ya di Dusun Timbal, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Tengah. Kenapa harus pilih tempat ini? Nanti kita akan ceritakan lebih jauh ya bagaimana alasan ataupun hal-hal menarik dilakukan tempat ini, baik itu untuk pengabdian pelosok ataupun hal-hal yang bisanya membuat teman-teman yakin bahwa kemampuan mengeksplorasi diri, terutama keahlian bisa disebutkan seperti itu ya, bisa dikembangkan di sini. Baik teman-teman, saya akan memandu acara ini insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan sampai pukul 9 ya untuk Awita dan pukul 8 untuk daerah WIB ya, waktu Indonesia Barat. Baik, senang sekali menjadi kebanggaan. Ini baru pertama kali saya memandu live IG. Mudah-mudahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dari awal acara hingga akhir nanti kita banyak kendala ataupun ada hal kesalahan yang saya lakukan. Saya mohon maaf ya dari awal. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Teman-teman, saya ucapkan selamat bergabung. Boleh di-share lagi linknya supaya kita teman yang lainnya juga bisa berbagi cerita ya, sharing tentang kegiatan kita ke depannya di sini. Oke, baik, terima kasih. Kita akan segera mulai acara ini. Saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, tepat tanggal 28 Juni 2022, kita hadir untuk live streaming tentang kegiatan yang menarik ya. Kita akan ambil tema Keep a Healthy Life, Keep the Environment ekosistem ya. Pada malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu atau narasumber. Beliau memang aktif sekali di bidang yang judul tadi ya, dan kita akan sebutkan beberapa biodata beliau. Beliau bernama Wahyu Andito Putra Wibisomo ya. Beliau lahir tanggal 21 Juli 1982. Ini berarti bulan ini kelahirannya ya. Kalau 21 hitungannya kurang lebih 1 minggu yang lalu sudah berulang tahun. Kami ucapkan happy birthday, mudah-mudahan panjang umur dan ilmu selama 40 apa 39 tahun ini. Kita akan tahu ya bagaimana profil beliau ke depan. Kemudian domisili sekarang berada di Jakarta Timur, DKI Jakarta pastinya, ibu kota kita. Profesi komposter
Ya, keren sekali. Ini sesuai bidang yang saya juga suka sekali dan saya geluti ya. Kemudian urban farming, motif farmer, dan edukator gaya hidup sehat. Dan terakhir adalah digital marketer ya. Dan tentunya ini beliau bisa kita tahu kegiatan sehari-harinya melalui sosial media. Ada Wahyu Andito, dan di Instagram itu tadi Facebooknya, kemudian Instagramnya adalah Wahyu Andito juga ya. Kemudian aktivitas beliau sehari-hari itu sebagai founder Rumah Hijau Net dan platform belajar kompostir dan urban farming mulai sejak 2017, membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi, maksudnya hidroponik dan komposter. Nah, ini keren sekali, hidroponik, luar biasa ya. Oke, memiliki YouTube channel ya, Rumah Hijau Net, dengan kurang lebih 7.700 subscriber, luar biasa ya. Lebih dari 100 video sudah di-sharing di sana, dan membuka pelatihan komposter secara online juga, dan banyak mengisi agenda-agenda khusus. Kemarin saya lihat beliau sudah di Lombok ya. Sudah jalan-jalan, saya lihat di MotoGP, dan mungkin ada kegiatan khusus datang ke sini. Oke, nampaknya kita akan undang beliau untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kita sesuai apa yang kita inginkan tercapai di sini, dan lebih banyak lagi ilmu yang kita bisa dapat. Kehadirannya untuk bergabung kepada Bapak Wahyu Andito Putro Wibisono, selamat bergabung. Cek, halo, selamat malam. Okay. Aman. Aman. Selamat malam. Mas, selamat siapa malam. Saya menyapanya biasa nih. Oke, saya Apriliawan. April lebih gampangnya. Mas April, oke. Salam kenal Mas April. Ya, salam kenal juga. Senang bisa berkenalan dengan Anda. Sebelum kita mulai, tadi biodatanya sudah saya bacakan. Mungkin ada yang kurang dari biodata yang saya sampaikan, hal yang menarik kita tahu, boleh. Saya panggil Abang atau Kang, atau enaknya apa nih? Abang boleh, Akang boleh, silahkan nyamannya aja. Adik boleh sih, saya kayaknya lebih muda dari Mas April. Oh gitu. Ini 40 tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun, sudah 1 minggu ini ya. Terima kasih Mas April. Siap, oke. Nampaknya kita sudah nggak sabar nih, pengen mendengarkan cerita hal menarik tentang kegiatan, terutama kaitannya kita tanya apa yang ingin diceritakan, kegiatan sehari-hari, baik itu kegiatan sosial ataupun hal-hal yang berkaitan dengan volunteer. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas April untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara untuk kita semua. Selamat malam sahabat semua, terima kasih kepada Mas April dan teman-teman dari Ekspedisi Pelosok Nusantara, teman-teman dari Literasi Lumbung Lombok. Nah, kan kami sudah bersahabat nih dan kemudian sudah berkegiatan bersama di Aikmual kemarin. Terima kasih banyak. Sekarang bisa melanjutkan silaturahmi untuk berbagi lagi inspirasi di kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Andito, saya domisili di Jakarta Timur. Sehari-harinya sebagai pengusaha di bidang digital marketing yang menyasar di area urban farming, composting, homeschooling, dan hal-hal yang sifatnya pro dengan edukasi hidup sehat. Jadi itu yang menjadi kegiatan sehari-hari saya, dan tentunya di sela-sela itu saya juga aktif di Yayasan Tunas Bakti Nusantara, di mana kemarin bersama teman-teman Literasi Lumbung Lombok juga memberikan inspirasi untuk adik-adik di Aikmual, sebuah dusun di atas bukit, di bawah langit, di balik hutan, di antara jalan-jalan terjal dan berliku, dan ternyata senang sekali teman-teman dari Literasi Lumbung Lombok berhasil sampai ke sana, mengundang pendongeng nasionalnya untuk kemudian memberikan suasana ceria untuk adik-adik di sana. Jadi itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Demikian sekilas perkenalan dari saya, Mas April.
Oke, terima kasih ya. Nampaknya sudah tidak asing dengan kegiatan di Lombok ya. Terutama saya dengar tadi Ya, sempat berkegiatan di Aimual dan bertemu dengan teman-teman kami yang ada di literasi Lumbung Lombok. Terima kasih. Mungkin dari sekarang kami buka sesi. Ada yang pengen dipertanyakan untuk teman-teman yang sekiranya hal menarik, nggak apa-apa nanti kita akan potong di pertengahan komunikasi kita ataupun yang bertanya tentang kegiatan sekilas tentang uh, apa ya kegiatan uh, sebutannya volunteernya selama ini ya. pengalaman sudah beberapa tahun hitungannya kalau 40 tahun mungkin dari kecil nggak akan kehitung ya. Nanti kita tanya berapa tahun sudah menjadi volunteer ataupun kegiatan menarik lainnya. Baik, teman-teman boleh di-share juga. Kami harapkan mudah-mudahan mengundang teman-teman yang lain, terutama ingin berkegiatan bersama kami nanti, tepatnya di bulan yang menjadi bulan yang ditunggu-tunggu untuk kita, di mana bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ada momen yang sangat berkegiatan, terutama untuk hal yang ada kaitannya dengan volunteer. Saya bertanya seperti yang saya sampaikan tadi, sejak kapan nih kegiatan volunteer ini dilakukan dan menariknya kok bisa sampai sekarang masih ada, Baik, Bang? sedikit cerita ya tentang Yayasan Tunas Bakti Nusantara, sebuah yayasan yang memang bergerak atas azas gotong royong. Jadi kami menjadi sebuah sarana, visinya adalah kami ingin menjadi sebuah sarana untuk mempertemukan dengan orang baik, antara orang baik yang sedang membutuhkan bantuan dan orang baik yang sedang ingin memberikan bantuan. Nah, kami menjadi jembatan di antara itu, dan dengan semangat gotong royong kami bersyukur sejak tahun 2016 diawali dari kegiatan di Aikmual juga di tempat yang sama. Waktu itu di Aikmual kami membangun bangunan madrasah untuk teman-teman Aikmual di sana. Pada saat itu mungkin buat teman-teman yang kemarin ikut ke Aikmual, teman-teman dari literasi Lumbung Lombok mungkin melihat jalannya sudah lumayan ya, yang masih ada sedikit ruas jalan yang belum diperbaiki, sebelumnya hampir sepanjang jalan gitu ya. Jadi betul-betul ketika teman-teman belok dari kantor Sekotong Timur itu belok ke kiri, nah itu sudah mulai tidak baik jalannya. Nah, itu tahun 2016. Bersyukur kami berkesempatan untuk berkegiatan bersama Dandim Lombok Barat pada saat itu, sehingga bisa membantu memberikan kepada teman-teman Pemda di sana untuk memberikan perhatian agar jalan-jalan menuju Aikmual bisa diperbaiki. Dan itulah hasilnya setelah beberapa tahun berjalan, jalannya lebih baik. Baru kemudian di tahun 2017, Yayasan Tunas Bakti Nusantara berkegiatan di Desa Sekon, NTT, di Timur Tengah Utara, untuk membangun bangunan SMP di sana. Lalu di tahun 2018 kami berkesempatan membangun bangunan madrasah lagi di sebuah daerah di Pandeglang, walaupun berjarak hanya 2-3 jam dari Jakarta, namun ada daerah yang mirip seperti Aikmual, yang jalannya tidak mudah dilalui, ada bangunan madrasah yang sudah hampir roboh dan sebagainya. Di sana kami hadir bersama grup 1 Kopassus untuk membantu membangun bangunan madrasah di sana. Lalu di tahun 2019 bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membangun SMP 1 Atap di Segeram. Kami membuat kegiatan di sana, sehingga Segeram adalah sebuah kampung di Natuna, di Pulau Natuna, yang menjadi tempat awal sampainya warga Melayu di sana. Namun kemudian seiring berjalannya waktu mulai ditinggalkan karena akses jalan tidak diperbaiki, listrik tidak sampai ke sana, sehingga kemudian warganya semakin berkurang. Nah, kami bersyukur Kementerian Pendidikan berkenan menyegerakan membangun bangunan SMP di sana, dan kami berkegiatan di sana di tahun 2019. Lalu di tahun 2020 kami membangun asrama untuk teman-teman anak suku anak dalam. Jadi ada suku anak dalam di daerah Yaro yang oleh gurunya itu ditampung di rumahnya, di dapur rumahnya, supaya mereka tidak perlu bolak-balik dari kampungnya yang sekian kilo masuk ke dalam hutan. Akhirnya itu masuk di dalam radar kami, dan bersama teman-teman sponsor kami membangun asrama untuk asrama putra dan putri di sana, sehingga terbangunlah bangunan asrama di Yaro, di Nabire. Hanya saja pada saat waktu itu sudah masuk masa pandemi, sehingga kami tidak bisa hadir secara fisik ke sana sebagaimana di Aikmual kemarin. Lalu di tahun 2022 kami, 2021 sebetulnya, sudah dimulai dibangun puskesmas membantu di Aikmual kembali, karena setelah pendidikan
kesehatan menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan di sana agar teman-teman bisa mendapatkan akses kesehatan yang lebih dekat. Nah, sedikit cerita bahwa Yayasan Tunas Bakti Nusantara tidak hanya membangun bangunannya, tetapi selalu berusaha menghadirkan 3 unsur nih, Mas April. Jadi selain bangun Nusantara, Ya. kami juga mengadakan kegiatan Sehat Nusantara, yaitu kegiatan yang membangun secara fisik, sehingga manusia-manusianya itu bisa lebih sehat, bisa lebih kuat secara fisik, dan kemudian memahami bukan hanya dari sisi kuratifnya, tetapi justru dari sisi preventif. Jadi ada penyuluhan kesehatan, penyuluhan untuk katakanlah para bidan di sana, para nakes di sana, sehingga mereka bisa lebih fokus di pencegahan, karena pencegahan lebih murah daripada pengobatan. Dan kemudian selain kemudian kesehatan, kami juga berfokus di dalam kegiatan inspirasi. Jadi tidak hanya bangunan, tentu bangunan harus diisi manusia yang sehat. Nah, setelah manusia badannya sehat, maka manusia ini juga harus memiliki inspirasi yang sehat juga, atau inspirasi yang berkembang, inspirasi yang maju, sehingga mereka siap untuk menjaga bangunan yang sudah ada, untuk mengembangkan daerah mereka. Untuk itulah kami bekerja sama dengan teman-teman dari PGRI untuk meningkatkan kapasitas guru di setiap daerah 3T yang kami datangi. Lalu kemudian juga bekerja sama dengan Pramuka dari Kuarnas untuk mengadakan kemah perdamaian agar tersemai benih-benih perdamaian di benak dan alam bawah sadar adik-adik kita, sehingga mereka suatu hari akan tumbuh membesar dan berbuah menjadi benih-benih perdamaian yang luar biasa di masa depan. Nah, dan diantaranya kami juga bersyukur bisa bersahabat dengan teman-teman dari Forum Taman Baca Masyarakat. Dari mereka lah kami berkenalan dengan teman-teman dari 3L, Literasi Lumbung Lombok, yang kemudian begitu sesi ngopinya Mas sebentar ya Mas Hari ya. Saya lihat tadi ada Mas Heri dan Mbak Leni juga yang sudah ikut hadir di sini. Sesi ngopinya sih sebentar ya, namun kemudian seperti itu menjadi sebuah perkenalan yang menarik, karena saya jadi paham betapa teman-teman 3L ini sudah banyak berbuat untuk teman-teman di pelosok yang aksesnya tidak mudah, yang harus menyeberangi sungai untuk kemudian memperkenalkan literasi dan sebagainya. Maka kami melihat ada sebuah visi yang sejalan, ada sebuah semangat yang beririsan, yang bisa kita sinergikan, yang bisa kita kolaborasikan bersama, khususnya di daerah Lombok Barat, untuk kemudian bisa teman-teman hadir ke sana, memberikan inspirasi untuk adik-adik di sana yang mungkin belum tentu setiap tahun ada kegiatan seperti itu. Nah, harapannya karena teman-teman dari 3L sudah tahu bahwa di sana ada warga Aik Mual yang kemudian membutuhkan sentuhan literasi, dan kita juga sudah meresmikan Taman Baca Masyarakat di sana, sudah ada bangunan yang didedikasikan sebagai taman baca, sehingga buku-bukunya bisa dialokasikan di sana. Harapannya teman-teman 3L bisa melanjutkan apa yang sudah baik, yang sudah terjadi di sana, mungkin secara berkala bisa hadir ke sana untuk memberikan inspirasi baik kepada anak-anaknya maupun para guru-gurunya, karena tidak hanya anaknya tetapi guru-gurunya juga perlu diinspirasi di sana. Kurang lebih demikian perjalanan saya bersama teman-teman dari Yayasan Tunas Bakti Nusantara, dan saya bersyukur berkesempatan hadir di hampir setiap momen ya, kecuali yang di Dampire karena memang kita tidak ada yang bisa dari pusat langsung ke lokasi. Namun di Sekon, di Pandeglang, di Natuna, dan kemarin di Aik Mual, saya bersyukur mendapat kesempatan untuk ikut hadir, merasakan bagaimana semangat para relawan, bagaimana kebahagiaan teman-teman di daerah yang kami datangi, yang di daerah 3T, untuk kemudian merasakan bahwa mereka memang bagian dari Indonesia, mereka mendapatkan perhatian, dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk menjaga kekokohan dan keutuhan kita sebagai bangsa. Begitu Mas April. Ya, aman ya. Oke, terima kasih. Itu sangat luar biasa perjalanannya. Kalau nggak salah tadi 2016 ya, sudah mulai aktif keluar di zona nyamannya atau di tempat lain untuk istilahnya mulai mengabdikan kegiatan volunteer ini, dan sangat luar biasa sampai beberapa daerah, entah itu di NTB, NTT, bahkan tadi sempat di daerah Natuna saya dengar itu mungkin
gaungnya kegiatan Tunas Bakti Nusantara ini sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dan teman-teman senang sekali bisa mendapatkan kesempatan terutama untuk ngobrol pada malam hari ini, dan teman-teman juga yang lain bisa bertanya tentang apa yang menjadi tantangan ke depan ataupun yang menjadi hal-hal yang sekiranya menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Kita boleh kembali ke tema yang tadi sempat saya bacakan di awal. Kenapa harus mensonding atau bercerita atau mengambil kegiatan tentang kesehatan, terutama selama ini yang di Lombok, terutama yang di kawasan mana tadi Aimwal, ya kawasan Aimwal itu tentang kesehatan, kemudian ada pertanian hidroponiknya, itu sangat luar biasa teknologi dimainkan di sana, dan kenapa harus hal tersebut dilakukan seperti itu? Iya, semuanya sebetulnya berangkat dari kebutuhan ya, Mas April. Kami berusaha ketika mengadakan setiap kegiatan di daerah yang kami kunjungi, tentu diawali dari survei, dari silaturahmi, dari berkenalan dengan pihak-pihak yang ingin kami bantu. Dan itu tidak terlepas dari, katakanlah kami menyebutnya local champion, atau teman-teman lokal yang kemudian memang berada di lokasi, memang dekat dengan lokasi, memang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan teman-teman di sana, sehingga apa-apa yang kami hadirkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan apa yang menurut kita bagus, bukan apa yang menurut kita ideal. Nah, itu yang kemudian perlu ada sebuah pendekatan secara berkala, secara berkesinambungan, sehingga kemudian kami tahu bahwa, oh oke, di daerah Aikmual misalnya, setelah bangunan madrasah berdiri, ternyata isu selanjutnya adalah isu kesehatan, karena di sana karena akses kesehatan tidak dekat, maka membuat kemudian mungkin mereka menjadi tidak punya alokasi waktu yang cukup untuk berpikir inspirasi yang lain, karena mereka perlu memikirkan kesehatan mereka dahulu, dan itu amat sangat bisa dipahami. Sehingga itulah yang mau kita dekatkan dulu aksesnya setelah pendidikan sudah. Nah ini akses kesehatannya, dan apa yang terjadi di Aikmual, bersyukur kami tadinya di sana tidak mudah untuk sumber airnya. Bersyukur setelah dilakukan penggalian sumur sedalam sampai 120 meter, akhirnya di Aikmual betul-betul Aikmual. Saya baru paham tuh Mas April, katanya Aikmual itu artinya adalah air yang berlimpah gitu ya, aik yang mual gitu. Tapi ternyata selama sekian lama airnya belum mual gitu ya. Jadi mereka tetap harus turun 1 kilometer ke bawah untuk mencari air dan sebagainya. Nah, bersyukur tahun lalu ditemukan mata air di sana, sehingga pembangunan puskesmas pembantunya bisa berlangsung dengan lancar, dan konsep puskesmas pembantu plus yang dibangun di sana diapresiasi oleh Menteri Kesehatan yang berkenan untuk hadir meresmikan, sehingga mudah-mudahan model Pustu Plus seperti yang dihadirkan di Aikmual ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi sesuatu yang diadaptasi di daerah-daerah lain. Nah, kalau tadi kembali ke pertanyaan, mengapa harus kesehatan, mengapa harus sesuatu yang kami bangun di sana, sekali lagi semua sangat tergantung dari kebutuhan warga di sana. Namun secara umum, apa yang kami lihat, memang yang kami lakukan di daerah 3T adalah, atau di daerah yang kami datangi, untuk mendekatkan akses, Mas April. Jadi akses apapun ya, akses pendidikan, kesehatan, akses kemudian terhadap bahkan sesederhana inspirasi cita-cita. Jadi mungkin karena tidak pernah atau jarang sekali ada teman-teman berbeda profesi yang hadir di sana, ketika ditanya cita-citanya apa, tidak terlalu jauh dari apa yang mereka bisa lihat sehari-hari, petani, guru, dan itu sebetulnya cita-cita yang baik gitu ya. Tapi ketika kemudian datang teman-teman dari TNI, dari Polri, dari dokter, lalu kemudian dari berbagai profesi yang lain, ada pengusaha dan sebagainya, maka inspirasi cita-cita itu berkembang. Mereka jadi bisa melihat, oh berarti ada ya dunia di luar keseharian mereka yang bisa mereka capai. Karena tidak jarang di antara teman-teman relawan itu juga ada yang memiliki katakanlah latar belakang yang kurang lebih mirip dengan mereka. Artinya mereka tinggal di daerah yang tidak mudah juga waktu masa kecilnya, namun karena keinginan yang kuat, dukungan dari lingkungan orang tua dan sebagainya, mereka bisa mencapai cita-citanya yang lebih baik. Nah, inspirasi ini yang kita hadirkan. Jadi bukan hanya akses kesehatan dan pendidikannya saja, namun inspirasinya juga kita hadirkan. Begitu, Mas April. Ya, berbicara masalah inspirasi cita-cita tadi, tentunya
ini kita harapkan untuk calon volunteer ya yang akan bergabung di kegiatan itu latar belakangnya boleh beragam di sini, bisa hadir entah itu mahasiswa ataupun yang sudah kerja di kantoran. Bahkan ini kita rekomendasi sekali ya untuk liburan sambil pengabdian. Dan tentunya ini Ya, juga tadi ada kata-kata yang saya garis bawahi bahwa hal tempat terutama yang 3L tadi, tempat kita melakukan kegiatan itu berdasarkan kebutuhan. Nah, memang seperti daerah-daerah pelosok ataupun daerah-daerah terpencil, bahkan sasaran nanti tempat kita ini mungkin tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dilakukan di tempat-tempat volunteer lainnya. Namun hal unik di sini adalah kita akan berbicara masalah pariwisata, kemudian konsumtif. Mungkin sudah tahu daerah Sekotong itu mereka menghasilkan pangan yang memang saya rasa tidak beragam, ada musimnya. Mungkin oke, kalau dilihat dari segi dekat sama laut, tapi secara kebutuhan sayur misalnya, kenapa idenya tadi ada hidroponik dan lain sebagainya, itu sangat ya, menarik kita bahas. Saya rasa itu juga terinspirasi karena di sana jarang makan sayur sehingga idenya, maaf ya kalau saya harus mengambil inspirasi seperti itu. Jadi ada ide untuk melakukan kegiatan itu. Nah, pertanyaan betul. berikutnya, hal apa yang sekiranya menjadi kebanggaan ketika kita menjadi volunteer, dalam artian ini kan sudah beberapa kali kegiatan di luar sana dilakukan. Nah, salah Ya, satunya saya dengarkan mungkin bangga bercerita bahwa kita melihat selain apa namanya melihat kemajuan yang dilakukan orang-orang di sana. Nah, ada nggak selain bangganya itu hal apa yang bisa dirasakan sebagai volunteer supaya teman-teman nih yang sekiranya mau jadi calon volunteer akan merasakan hal yang sama, bahkan bisa jadi lebih dari itu. oke, terima kasih Mas April. Tidak bisa dipungkiri ya, sebagai manusia tentu kita mungkin diajarkan untuk mengejar, ya, untuk mengejar sesuatu, untuk mencapai sesuatu, untuk meraih cita-cita, untuk kemudian mendapatkan nilai terbaik, dan kemudian untuk mendapatkan katakanlah pekerjaan, status sosial, finansial, dan sebagainya. Itu seperti kita diajak untuk mengejar, meraih, 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 begitu. Namun ada saatnya, teman-teman semua, kebahagiaan, apa sih yang dicari sebetulnya ketika kita mendapatkan sesuatu kan kebahagiaan. Nah, ternyata teman-teman semua, ini mungkin saya bisa sampaikan bukan hanya dari sisi saya, tapi juga dari sisi teman-teman volunteer yang kemarin ikut di dalam kegiatan Bakti Nusantara, karena saya memang sengaja nodong kemarin itu Mas April, saya todong, apa yang Anda dapat dari kegiatan volunteer ini? Walaupun cuma 2 menit, apa sih yang Anda dapat? Golden moment apa yang menurut Anda wow di dalam kegiatan Bakti Nusantara kemarin? Dan itu beragam, ya beragam, teman-teman punya perspektifnya masing-masing. Ada yang di kegiatan pramuka mengalami ini, kegiatan sehat mengalami ini, di panitia yang persiapan mengalami itu betul-betul luar biasa beragam golden momennya, dan itulah kebahagiaannya. Jadi kalau saya boleh berbagi, bukan hanya sekedar kebanggaan, namun kebahagiaan. Kebahagiaan itu pun hadir ternyata setelah kita memberi. Jadi ketika kita memberi, kelihatannya kita mengeluarkan sesuatu ya, Mas April ya. Kita seperti Iya, katakanlah mungkin mengalokasikan waktu kita, memberikan katakanlah tenaga kita, bahkan juga niscaya finansial kita untuk kemudian menyukseskan kegiatan-kegiatan kerelawanan yang kita ikuti. Kelihatannya kita mengeluarkan, namun teman-teman semua, percaya deh, ketika Anda hadir di lokasi dengan niat tulus, niat yang betul-betul tidak punya tendensi apa-apa selain hanya ingin membantu, maka lebih banyak menerima. Limpahan pelajaran, limpahan kebahagiaan, limpahan rasa syukur bahwa ternyata apa yang sedang Anda miliki saat ini, apa yang sudah Anda miliki saat ini, itu adalah sesuatu yang sangat berlimpah. Karena kita punya sebuah, katakanlah, perbandingan kepada teman-teman yang mungkin tinggal di daerah sana. Dan Anda bisa melihat bahwa salah satu golden moment yang di-share para relawan itu adalah mereka mengatakan kalau teman-teman di sana, walaupun kita melihatnya seperti kekurangan, tetapi mereka tidak berkurang keceriaannya, tidak berkurang kebahagiaannya. Teman-teman pramuka mengatakan bahwa saya mengajar pramuka di beberapa sekolah, kata mereka ya. Tapi saya baru kali ini mendapatkan jawaban siaga, siap. Nah,
ucapan siap itu menggemas begitu luar biasa dengan ekspresi kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan di tempat lain. Dan bahkan kakak-kakak pramuka itu bilang mereka sampai nggak ada waktu buat istirahat. Karena apa begitu? Yuk cukup kita istirahat dulu, break sebentar. Baru 5 menit duduk, kemudian anak-anak siaganya sudah datang lagi. Kakak-kakak, kita main apa lagi nih? Gitu. Semangat itu yang membuat mereka akhirnya terus-menerus memberikan inspirasi kepada teman-teman di sana. Nah, kebanggaan, kebahagiaan inilah teman-teman yang akan Anda dapatkan ketika Anda ikut di dalam kegiatan-kegiatan volunteer seperti ekspedisi pelosok negeri yang sedang disampaikan di malam hari ini. Dan pesan saya paling adalah jangan sampai Anda tidak mendapatkan itu, ya. Jangan sampai cuma dapat capeknya aja. Ini kita harus jujur-jujuran, jadi relawan tidak mudah ya. Maksudnya pasti ada lelahnya, pasti kemudian ada katakanlah tantangannya dan sebagainya. Namun itu tidak sebanding dengan kebahagiaan dan kebanggaan yang Anda dapatkan di lokasi. Jadi mau nggak mau Anda harus rasakan sendiri dan Anda tuliskan apa yang Anda rasakan. Begitu, Mas April. Iya, ada momen yang terkadang kita bisa diungkapkan dengan kata-kata, bahkan bisa jadi kebanggaan tersendirilah ketika kepuasan hal sesederhana yang kita anggap biasa-biasa saja ternyata di sana akan menjadi sangat luar biasa. Seperti tadi pengalaman teman kita yang sempat mungkin ikut pramuka dan lain sebagainya. Terima kasih. Kembali kami mengundang teman-teman untuk bertanya hal menarik apa tentang tema kita, ataupun di luar tema juga nggak apa-apa. Yang penting ada kaitannya sama kegiatan volunteer ini. Pertanyaan berikutnya, terutama untuk yang baru nih, volunteer baru. Katakan saya pribadi juga akan bertanya tentang hal tersebut. Saya selama ini mungkin di kegiatan literasi ini tidak begitu paham tentang alur ceritanya. Nah, mungkin ada hal yang dibagikan apa yang menjadi hal menarik yang kita akan lakukan, dalam artian kiat-kiat supaya kita menjadi volunteer yang baik, setidaknya bisa mengikuti bagaimana teman-teman sebelumnya berkegiatan. Selain tadi menikmati proses, ada juga hal yang sekiranya kita bisa lakukan dengan baik. Boleh disampaikan? Baik. Yang saya pahami ya Mas April ya, di dalam kegiatan volunteer ini adalah sebuah kegiatan teamwork ya, sebuah kegiatan bersama, sebuah kegiatan yang sangat besar di mana akan terwujud dengan baik ketika setiap orang menjalankan peranannya masing-masing. Jadi pastikan sebelum teman-teman berangkat, teman-teman sudah paham teman-teman akan berangkat kemana, teman-teman akan menghadapi kurang lebih situasinya seperti apa. Itu kan bisa dipelajari dan bisa dipersiapkan. Nah, buat teman-teman yang akan ikut kegiatan volunteer, tentu kalau saya boleh sarankan dari sejak sekarang sudah jaga kesehatan. Ya, artinya sudah mulai olahraga. Kalau Anda suka jalan pagi, bisa jalan pagi minimal 30 menit. Atau yang senang lari, sudah mulai menyicil dengan lari 3 kilo, 5 kilo, seminggu 2 kali misalnya. Karena apa? Kesehatan fisik menjadi sangat penting ketika Anda ikut kegiatan volunteer. Sebelum kita berbicara tentang peranan. Karena jangan sampai kita sampai di lokasi, terus kita yang ditolong gitu ya. Karena apa? Badan kita sakit, badan kita kurang sehat. Kan kita hadir di sana mau memberikan bantuan, mau menyampaikan pertolongan, mau memberikan inspirasi. Masa mau kasih inspirasi? Mohon maaf, Mbak Adik, Bapak batuk betul. Jadi nggak enak kedengarannya gitu ya. Jadi pastikan teman-teman jaga kesehatan dari sekarang. Dan itu tidak bisa instan. Ya, andai kata Anda punya waktu 2-3 minggu, sebelum hari hanya dari sekarang sudah mulai jaga kesehatan, cukup makan, cukup minum, cukup tidur, bergadangnya nanti aja pas lagi jadi relawan. Tapi sekarang jangan bergadang dulu gitu ya, jangan mentang-mentang nanti kan jadi relawan bergadang juga. Hati-hati di lokasi, berbeda kondisi, berbeda situasi, bisa jadi Anda akan menghadapi situasi yang berbeda dari tempat Anda tinggal sebelumnya. Maka jaga kesehatan fisik menjadi penting. Baru setelah itu kita masuk ke soal teamwork. Artinya apa? Anda pahami peranan Anda apa. Kalau memang peranan Anda sebagai bagian kesehatan, maka fokuslah di bagian kesehatan. Ketika Anda bagian dari inspirasi, jadilah bagian inspirasi. Ketika Anda bagian dari konsumsi, maka fokuslah bagian konsumsi. Karena kadang-kadang jangan sampai kemudian kita merasa bahwa enak ya bagiannya dia, katakanlah mungkin bisa foto-foto apa segala macam. Oh tidak, kita adalah teamwork, semua berjalan sesuai dengan fungsinya. Kalau ada satu hal yang tidak berjalan sesuai fungsinya, kegiatan itu tidak akan jalan. Ya, maknai setiap peranan Anda sebagai peranan yang terbaik, dan itu adalah bagian dari sebuah gambar besar, dan Anda harus jalankan dengan sepenuh hati, dengan full heart, hadir sepenuhnya
dan betul-betul berikan perhatian Anda pada saat itu. Jangan di tempat relawan Anda lagi bekerja terus Anda mikirnya ke rumah gitu. Aduh nanti skripsi belum beres, aduh tadi jemuran udah diangkat belum dan sebagainya. Nanti aja mikirin itunya. Pokoknya fokus dulu aja di kegiatan relawan, di apa yang sedang Anda bantu di depan Anda. Ya, mindful, hadir sepenuhnya itu akan membuat Anda dipenuhi rasa syukur ketika Anda menjadi seorang relawan. Dan pastikan Anda tidak nganggur. Ya, tidak nganggur maksudnya gimana Mas? Misalnya kegiatan Anda sudah selesai nih, kegiatan saya sudah selesai atau kegiatan inspirasi Anda sudah selesai. Jangan kemudian leha-leha, leyeh-leyeh, cek-cek status kalau sinyalnya lancar. Jangan begitu. Tetapi kemudian Anda lihat kiri kanan Anda, apa yang bisa Anda bantu? Apa yang bisa Anda ringankan? Sesederhana membersihkan area bekerja, membersihkan dari sampah, Anda kumpulkan sampah-sampah, kalau bisa pilah lebih keren lagi sebetulnya. Tapi Anda jaga kebersihan area Anda bekerja, itu pun sudah bagian dari pekerjaan. Jadi jangan biarkan diri Anda nganggur ketika Anda sedang ada di lokasi kegiatan relawan. Karena sayang banget, kegiatan relawan kan nggak lama ya, paling berapa sih? 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau seminggu mungkin paling lama. Optimalkan, manfaatkan waktu itu untuk Anda mendapatkan dan melakukan kebaikan sebanyak mungkin di tempat Anda berkegiatan. Begitu Mas April. Oke, saya mendapatkan beberapa poin tadi. Salah satunya itu adalah persiapan diri, terutama baik fisik, kemudian mental ya, harus hadir di tempat baru ataupun nggak pernah sama sekali misalnya ke tempat yang memang pelosok. Itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin, terutama untuk kesehatannya. Jangan sampai tadi kita yang akan ditolong di sana, ataupun bisa mempersiapkan kalau memang tahu diri kita agak kekurangan, mungkin sudah baiknya ada perlindungan dari sekarang. Nah, berusaha untuk melakukan terbaik di kegiatan itu. Dan yang paling penting, kita kan akan banyak orang ketemu, terutama keanekaragaman tidak satu frekuensi tadi ya. Kita akan ketemu tim, dan bahkan tadi yang terakhir adalah jangan nganggur. Nah, ini penting ya, jangan nganggur. Nah, apa yang tadi sempat dikatakan kita bisa melakukan hal-hal yang lain, terutama mungkin misalnya Jukniska kegiatannya sudah selesai atau melakukan aktivitas di luar itu. Nah, pengalaman unik nih selama ini, saya tidak sesuai tema, misalnya katakan saja saat ini kita berbicara masalah kesehatan di lingkungan itu, mungkin kegiatan hidroponik. Nah, tiba-tiba, saya contohnya hidroponik ya, tiba-tiba di kegiatan hidroponik itu ada yang menanya tentang tanaman pangan. Nah, apa hal yang sekiranya, apakah penting kita akan mencari kegiatan lain di luar itu? Nah, karena walaupun kita sudah observasi tentang kebutuhan, tapi ada beberapa masyarakat yang kita tidak ingin kecewakan ya, kemampuan kita untuk memberikan hal yang terbaik mereka. Mereka menanyakan hal yang berbeda di luar konsep. Nah, itu bagaimana cara mengatasi, ataupun apakah ada solusi untuk memberikan edukasi, bahkan pemahaman bahwa itu dari pertanyaan itu bisa terjawab sama kita. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas April. Kalau saya ketika memberikan sebuah materi, saya tidak dalam posisi sebagai orang yang paling tahu. Jadi ketika katakanlah saya berbagi tentang hidroponik atau apapun, saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang paling tahu. Kebetulan aja saya tahu duluan dari mereka, sehingga sikap itu membuat saya selalu menyediakan diri saya untuk segala kemungkinan, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks seperti tadi. Andai kata memang ternyata kita tidak siap, kita tidak tahu, maka sampaikan, wah itu di luar kapasitas saya. Saya mohon waktu ya untuk kemudian kita belajar, untuk saya mempelajari, nanti kita bisa ngobrol lagi setelah ini. Jadi tapi saya ingin mengambil kata-katanya Mas April tadi, mengecewakan. Kita memang tidak bisa mengontrol perasaan orang lain sih Mas April. Kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, energi terbaik, terus mereka kecewa, terus ya kita bisa apa? Itu kan kalau di dalam lingkaran kontrol itu di luar kontrol kita. Kita hanya bisa mengontrol perasaan kita, semangat kita, niat baik kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, itulah yang ada di dalam kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol perasaan teman-teman di luar sana, apalagi teman-teman di daerah 3T yang mohon maaf, mungkin memang, atau di daerah yang membutuhkan, yang mungkin memang sebetulnya selama ini mereka
ya mereka memang 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 membutuhkan gitu, dan kemudian kita ternyata tidak memenuhi gitu ya, dan mereka kecewa. Kami sangat bisa memahami itu gitu, dan yang bisa kita lakukan adalah berempati bahwa memang oh berarti dan itu kita jadikan pelajaran. Oh ya berarti memang ternyata begitu ngobrol ternyata ada kebutuhan tentang tanaman pangan, kebutuhan tentang hal yang sebagainya. Mungkin itu bisa dijadikan pelajaran berikutnya, bisa dijadikan diskusi selanjutnya dan sebagainya. Dan saya lagi niatkan untuk selalu memberikan yang terbaik di setiap kesempatan, dan tidak perlu terlalu memikirkan apa perasaan mereka. Yang penting kita lakukan yang terbaik, dan setiap niat baik niscaya bersambut dengan baik. Itu yang saya yakini, dan sepertinya dalam kegiatan-kegiatan Bakti Nusantara yang kami jalani itu terbukti. Iya, lakukan hal yang terbaik ya. Nah, dari hal itu ada pertanyaan nih, terutama untuk timnya dari saudara kita @rizal_leo07. Beliau bertanya, mau nanya dong Kak, gimana sih caranya nyatuin semua relawan? Nah, ini berkaitan dengan yang kita bahas tadi. Ada beberapa macam jenis orang yang datang, karakter yang berbeda. Nah, bagaimana cara menyatuin yang notabene memang baru kenal terutama, dan kita juga mungkin di saat kegiatan relawan itu tidak akan banyak aktivitas untuk perkenalan lebih intens dengan beda halnya kayak organisasi-organisasi lain. Nah, itu menjadi pertanyaan. Sesuai pengalaman Abang, baik itu kegiatan yang kemarin yang sudah ada di AIMUAL itu. Ya. Terima kasih Mas Rizal buat pertanyaannya. Kalau saya boleh bicara secara teknis, pertama kita memang melakukan screening dulu. Screening itu caranya bagaimana? Dengan, ya kita kan sekarang udah punya teknologi ya, ada Google Form, ada Google Drive dan sebagainya. Kita bisa membuat sebuah screening untuk kemudian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kata kunci gitu. Misalnya, apa sih alasan Anda ikut misalnya. Dari situ aja kita bisa lihat mana teman-teman yang sefrekuensi, mana teman-teman yang mungkin frekuensinya belum di sini. Dari situ aja kita bisa lihat dan kita bisa seleksi dari pertanyaan-pertanyaan di Google Form itu. Jadi sebelum menerima, memang ada baiknya kita membuat sebuah kuesioner. Kalau ini dari sisi teknis ya, karena ini akan memudahkan kita ketika dia sudah mengisi itu, kita bisa melihat, oh ternyata orang ini punya tendensinya di sini nih, semangatnya di sini nih, rencananya begini, mereka ingin mendapatkan ini di lokasi. Nah, itu saja kita bisa lihat, oh yang ini nanti dulu deh, oh yang ini cakep nih, kayaknya bisa kita ajak nih yang seperti ini. Misalnya seperti itu. Atau mungkin katakanlah kalau kemarin ya, misalnya kemarin kebetulan kami memang katakanlah tentu kan karena kita gotong royong, dan memang dana yayasan itu bukan yang berlimpah-limpah sehingga bisa mendanai para relawan, sehingga kami mengatakan bahwa teman-teman relawan untuk kegiatan kali ini karena ada hal yang perlu kami prioritaskan, maka kami tidak bisa membiayai keberangkatan Anda dari tempat Anda tinggal ke Lombok. Sehingga kalau Anda mau membiayai tiket Anda sendiri ke Lombok, jadi teman-teman Mas Rizal dan teman-teman 3R, kalau Anda melihat kemarin rame banyak, sebagian besar teman-teman relawan itu membiayai dirinya sendiri loh, untuk kemudian sampai ke Lombok. Ya tentu kalau sudah sampai di Lombok, makanya bareng-bareng lah dengan dana yayasan dan sebagainya. Namun mereka sampai ke Lombok itu biaya mereka sendiri, sampai kemudian kembali lagi. Jadi mereka yang membiayai tiket mereka sendiri. Artinya apa? Ketulusan itu teruji di situ. Dari situ kami melihat bahwa mereka udah sungguh-sungguh datang untuk melakukan suatu hal yang baik bersama-sama. Nah, itu kami tangkap. Nah, jadi begitu sampai, kami sudah dapat nih orang-orang yang frekuensinya sudah sama. Jadi ketika ketemu, mereka tahu bahwa ada sebuah tujuan bersama. Nah, ini teman-teman yang penting, Mas Rizal dan teman-teman semua. Menemukan tujuan bersamanya ini sama nggak sih tujuan yang kita mau dapatkan ini gitu. Jangan sampai kemudian, ya bukan jangan sampai, bisa jadi mungkin ada orang-orang yang punya tujuannya ke sana supaya sekedar healing gitu ya, sekedar kemudian bisa dapat suasana baru, sekedar kemudian supaya akun Instagramnya agak cakepan dengan foto-foto di daerah yang berbeda dan sebagainya, mungkin seperti itu. Mungkin. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi tujuan kan kelihatan, kerasa gitu. Tapi ketika kita lihat maksud dan tujuannya, ketika mereka mau membiayai dirinya sendiri, itu menunjukkan kesungguhan yang di atas level itu sebetulnya gitu. Nah, itu kemudian membuat jadi mudah, Mas Rizal. Jadi memang kemudian, apalagi kami memang di Yayasan Tunas Bakti Nusantara itu prinsipnya adalah abang adik, ya, atau adik kakak gitu ya, sehingga
Kalau teman-teman tahu saya kebetulan lahirnya duluan, saya dipanggilnya abang gitu ya. Kalau kemudian saya tahu mereka lahirnya belakangan, saya manggil mereka langsung nama. Dan kemudian yang terjadi adalah apa? Respect. Nah, mungkin kata kuncinya di sini, Mas Rizal. Kami respect. Respect itu ada di atas semuanya. Kami menghargai. Mereka menghargai saya sebagai orang yang kebetulan lahir duluan. Saya nggak mau bilang lebih tua ya. Kebetulan lahir duluan. Dan kemudian saya respect menghargai adik-adik saya yang kemudian sudah ingin hadir di sini dengan segala apa yang sudah mereka berikan. Nah, respect ini ketika berangkat dari respect itu keluarnya langsung enak semuanya gitu ya. Karena kita tidak apa ya, kita semua tahu bahwa ini kegiatan kalau berhasil yang senang itu bukan hanya kami, tetapi mereka yang kita bantu. Nah, ini yang kemudian kita tangkap, ini yang kemudian kita optimalkan dan kita ya bahasanya gosok terus gitu ya di dalam setiap kesempatan ngobrol, refleksi, briefing, kita pastikan niat kita adalah buat teman-teman di sana. Karena itu yuk kita optimalkan energi kita, hadir sepenuhnya, mindful dan optimalkan gitu ya. Dan habis itu apa? Semangat. Nah, semangat. Nah, lebih gitu. Kadang-kadang kita kasih yel dan sebagainya karena itu betul-betul memberikan kita sebuah rasa kebersamaan yang tinggi. Mudah-mudahan bisa dicerna. Kalau belum puas, bagus. Jadi Anda bisa menemukan format yang terbaik untuk Anda, Mas Rizal dan teman-teman semua. Begitu, Mas April. Iya, terima kasih. Ini sangat jawabannya berdasarkan pengalaman bagaimana melakukan kegiatan itu dengan bersama teman-teman, terutama sempat kemarin hadir di Lombok. Nah, satu pertanyaan lagi, bukan pertanyaan satu lagi ya, mungkin teman-teman juga boleh bertanya kembali, karena ini kesempatan kita beberapa menit lagi, karena waktu kita ya tinggal beberapa menit lagi, kurang lebih 5 menit lagi kita akan live ya. Sebelum closing statement, kira-kira yang menarik harus dilakukan nih. Kalau tadi kan mungkin tantangan dan lain sebagainya, yang menarik harus dilakukan supaya menyenangkan. Nah, apa kira-kira? Oke, menyenangkan dalam sisi apa, Mas April? Boleh didetilkan nggak? Menyenangkannya dalam hal apa misalnya? Contohnya? Kali ini bagi kita gitu, dalam artian ada hal yang efeknya, kalau tadi mungkin sempat diceritakan kita bisa tidak hanya dari kita yang akan mendapatkan kalau dia acaranya berhasil, tapi ya masyarakat. Tapi kalau kita pribadi itu selama ini hal yang menyenangkan untuk dilakukan di sana supaya kita akan terus nagih istilahnya, ada rasa untuk ingin menjadi volunteer berikutnya dan berikutnya lagi. Oke, mungkin saya menjawab pertamanya seperti ini, Mas April. Manusia itu bergerak karena dua hal. Pertama, karena dia mengejar sesuatu yang dia suka. Kedua, karena dia akan dikejar oleh rasa sakitnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau saya tidak melakukan ini, saya akan gimana-gimana nanti. Atau kalau saya melakukan ini, saya akan mendapatkan apa. Nah, ini yang kemudian memang perlu Anda temukan. Dan setiap orang bisa beda-beda. Alasannya Mas April lihatkan relawan, bisa berbeda dengan saya. Alasannya Mas Rizal bisa berbeda, alasannya Mas Hari bisa berbeda, alasannya Kak Leni juga bisa berbeda. Setiap dari kita punya drive kita masing-masing dan itu yang harus Anda temukan. Karena kalau Anda tidak menemukan itu, yang ada hanyalah rasa capek aja di lokasi. Sorry itu saya teman-teman semua ya, jadi relawan itu capek loh. Capek banget. Kami waktu di Aikmual ya kami katakanlah naik 1,5 jam dari Mataram naik ke Aikmual, naik truk tentara, gujrak-gujrak ya jalannya tidak mudah. Begitu sampai di lokasi kami tidur di tenda tentara, kemudian tidur di velbetnya tentara, anginnya kencang, bahkan anginnya kencang itu sampai menerbangkan salah satu tenda peleton kami gitu ya, saking kencang banget tuh angin di Aikmual itu karena mungkin tempatnya di lembah di bukit dan kemudian sebelahnya pantai, tidak jauh dari pantai juga gitu. Jadi kemudian anginnya kencang sekali gitu. Setiap kami pasang spanduk terbang, udah dibolong-bolongin, udah diikat sobek. It happen di sana gitu dan itu menjadi sebuah hal yang tantangan yang terjadi di lapangan. Pasti ada tantangan. Belum kita ngomong soal makanan, soal air, soal keterbatasan MCK, soal mungkin ada binatang-binatang pengganggu dan sebagainya, atau mungkin respon dari teman-teman 3T yang mungkin tidak sebagaimana yang kita harapkan. It's happen, teman-teman. Tantangan-tantangan itu terjadi. Nah, Anda perlu menemukan dulu, kenapa sih Anda ada di sana gitu. Kalau Anda belum menemukan itu, pertimbangkan ulang deh untuk jadi relawan gitu.
Tapi kemudian kalau Anda sudah dapat dan Anda perlu mengkonfirmasi itu, oke, saya ingin menjadi relawan karena saya ingin berbagi. Karena apa? Berbagi adalah bagian dari kebahagiaan misalnya. Atau mungkin di dalam katakanlah ajaran agama atau kemudian ajaran-ajaran kebijaksanaan yang lain mengatakan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain, dan ini adalah kesempatannya gitu. Misalnya itu. Gitu. Atau mungkin Anda punya alasan-alasan lain supaya kemudian kelihatan keren dan sebagainya, nggak apa-apa juga gitu. Tetapi pastikan itu menjadi sebuah hal yang cukup kuat untuk Anda menghadapi semua tantangan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk bisa menyenangkan, Anda perlu menemukan dulu apa sih yang memang menjadi tujuan Anda menjadi relawan. Kalau Anda sudah menemukan itu, nggak ada yang akan bisa menghentikan Anda. Nggak ada yang akan bisa, tantangan apapun itu selalu Anda respon dengan bahagia. Ih, seru banget gitu. Makanan kita tumplek misalnya begitu ya, terus hanya ada separuh porsi, terus kita makan bareng-bareng, asik ya, seru gitu. Semuanya itu direspon dengan seru. Ternyata airnya habis nih, kita cuma bisa cuci muka doang, nggak bisa mandi, asik ya, seru. Itu terjadi teman-teman, karena apa? Anda menemukan kebahagiaan di sana. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada momen untuk mengeluh gitu. Jadi kalau mau mengeluh tuh rugi banget gitu, kalau kita udah jauh-jauh ke sini ngeluh, ya ngeluh mah nggak usah di sini gitu, ngeluh tuh di tempat lain aja gitu. Di tempat jadi relawan itu tempat kita berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita. Kalau Anda mengeluh di sana rugi banget gitu. Ngeluh di tempat lain aja, saya juga bingung mau ngeluh di mana ya, tapi pokoknya nggak perlu mengeluh lah kemudian, sehingga kemudian Anda tahu bahwa oke, ini adalah sebuah hal yang mungkin tidak akan terulang di dalam hidup Anda, karena banyak loh teman-teman relawan dari Bakti Nusantara yang nggak bisa hadir karena bisa jadi karena lagi sakit, kan bisa jadi karena lagi pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Tapi mereka support, mereka ikut memikirkan kegiatan, mereka ikut berkoordinasi walaupun dari luar negeri dan sebagainya. Karena apa? Mereka tahu kebahagiaan berada di lokasi dan kemudian memberikan yang terbaik buat teman-teman 3T itu tidak bisa dideskripsikan, dan itu hanya bisa dijalankan. Temukan itu teman-teman dan konfirmasi di lapangan, sehingga kemudian Anda, ya tadi kalau katanya Mas Arief bilang nagih. Ya, hati-hati kalau nagih, biasanya nanti Anda akan jadi mencari cara. Gimana caranya supaya saya bisa jadi relawan lagi ya? Berarti syaratnya Anda begitu jadi relawan ya jaga kesehatan lagi, Anda kumpulin duit lagi gitu ya, maksudnya nabung lah, katakanlah udah dapat honor segala macam, sisihkan sekian persen untuk kemudian dialokasikan. Oke, ini kita kumpulin sehingga kalau ada kegiatan volunteer, saya siap membiayai diri saya sendiri. Nah, itu juga penting. Ketika Anda berdaya, artinya apa? Anda sudah meniatkan untuk membiayai diri Anda sendiri, sehingga ketika kemudian sampai di lokasi, masalah kemudian tiba-tiba dapat sponsor terus dibiayai, ya itu kan rezeki. Kita bisa alokasikan rezeki kita buat yang lain. Tapi pastikan Anda siap untuk membiayai diri Anda sendiri. Anda tuh hadir sebagai relawan bukan untuk fasilitasi gue dong gitu. Enggak, no, seperti itu. Justru apa yang bisa saya bantu supaya kegiatan ini terwujud. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya, antara kemudian minta difasilitasi sama kemudian aku bisa bantu apa. Nah, ini mindset sederhana ini bisa menyentuhkan kebahagiaan Anda saat menjadi relawan. Begitu kurang lebih, Mas Alif. Oke, luar biasa. Tadi seperti yang juga di kolom komentar ada Mbak Nin .ainin17 ini katakan tergantung motivasi, benar. Ya. Bagaimana motivasi kita ke depannya, tidak hanya harus harus dibiayai dan sebagainya, tapi perbaiki motivasi. Ya. Kalau memang dapat fasilitas pembiayaan itu nilai plusnya, sisanya nanti teman-teman bisa menganggap itu sebagai istilahnya keikhlasan untuk berkegiatan berbagi. Oke, satu closing statement yang kini kita ingin dengarkan, apa pesan-pesan ya untuk teman-teman yang akan menjadi relawan di kegiatan ini? Teman-teman semua, menjadi manusia itu nggak lama. Ya, jujur aja ya, nggak lama. Paling lama berapa sih? Ya, 70 tahun tuh udah rezeki banget ya, 80 tahun luar biasa. Waktu kita pun dalam sehari tidak lama. Hanya 24 jam, 7 hari seminggu. Ya saya sama Mas Alif walaupun berbeda zona waktu, tetap sama-sama 24 jam kan Mas? Bukan berarti di Lombok sana Anda jadi dapat 25 jam kan? Sama-sama tetap dapat 24 jam. Nah, di dalam hidup kita, apa sih yang kita cari? Kalau kita mencarinya adalah kebahagiaan, maka salah satu kebahagiaan, boleh saya sampaikan, adalah saat Anda bisa bermanfaat untuk orang lain. Saat Anda bisa berbagi
apa yang sudah berlimpah Tuhan berikan kepada Anda. Wah mas, saya belum punya banyak duit, saya belum jadi sultan, saya belum jadi orang kaya raya, belum terkenal, belum viral, dan sebagainya. Tidak perlu menunggu kaya, teman-teman. Nanti Anda keburu, katakanlah kita kan nggak tahu usia ya. Kalau kemudian tiba-tiba ternyata belum sampai targetnya, terus Tuhan sudah manggil, bagaimana? Nah, justru ketika Anda sedang diberikan kesempatan, inilah kesempatan untuk berbuat baik. Ketika ada kesempatan kerelawanan dibuka oleh ekspedisi pelosok Nusantara, difasilitasi atau support by teman-teman 3L misalnya. Dan Anda ketika lihat waktunya, wih cocok banget nih. Kebetulan lagi libur. Atau kemudian, wah saya bisa alokasikan waktu. Wah ada kegiatan sih tapi bisa aku geser lah. Coba dah Anda ikutan mendaftar dan kemudian luruskan niat Anda untuk membantu. Untuk berbagi. Nah ketika Anda luruskan niat Anda, ketika Anda tuliskan niat Anda, niscaya Anda akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa Anda lukiskan, tidak bisa Anda deskripsikan. Karena apa? Ternyata betul. Sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Salah satunya melalui kegiatan kerelawanan. Begitu, Mas Alif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan untuk kegiatan lainnya yang membuat kita merasa bahwa hal-hal seperti ini perlu kita lakukan ke depannya yang menjadi tantangan kita semua, dan teman-teman juga yang lain tentunya akan menjadi tantangan bagaimana akan menjadi relawan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktunya yang sudah hadir di live IG kami, dan dari obrolan tadi banyak sekali ilmu dan cerita yang kita dapatkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan terus semangat ya, mudah-mudahan besok ada kunjungan datang ke tempat kami sebagai penyemangat kami, ilmunya ada yang bisa dibagi di situ. Terima kasih Bang. Asik. Sama-sama, terima kasih Mas Alif dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam Nusantara untuk kita semua. Semangat. Baik, terima kasih kami ucapkan buat Bang Wahyu tadi yang sudah hadir bersama kita. Kami ucapkan juga selamat buat teman-teman yang sekiranya akan menjadi calon relawan di kegiatan kami. Kami akan melakukan kegiatan ini nanti 12 sampai 19 Agustus di tempat yang sangat spesial yang teman-teman juga akan persiapkan itu untuk kegiatan relawan Anda. Pastikan seperti tips yang tadi, jaga diri baik-baik, mempersiapkan itu, kemudian nanti kita akan ketemu sama tim-tim yang baru, dan tentunya ada hal yang ingin kita inspirasi yang akan kita dapatkan di situ. Terima kasih semua, mudah-mudahan kita sehat selalu, kita tunggu di agenda live berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Aprilawan Sukma selaku moderator, dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.